Kalaupun dilihat dari waktunya memang sedikit lebih lama, namun jika dipikir-pikir baik-baik, rejeki seperti apa yang didapat Mili di hari ke-7749 yang memungkinkannya menembus langkah ke-8 atau bahkan ke-9. Dan dibandingkan dengan budidaya, ini seperti jalan lentera ajaib. Bahasa jelas yang dijelaskan oleh Xiaoyan menatap wanita dengan pipi merah di depannya, dan tidak bisa tidak mengingatkannya pada pemandangan yang terjadi di pasir kuning sebelumnya. Dengan wanita telanjang mengejarnya, Xiaoyan takut dia belum pernah merasakan jantung berdebar seperti ini, bahkan saat menghadapi istrinya. Jika Xiaoyan menolak saat ini, saya khawatir Tuan Yu akan tetap pantang menyerah. Dia mungkin tidak memaksa Xiaoyan, tapi dia pasti akan menggunakan segala cara untuk melakukannya. Jadi sekarang kita harus mencari cara untuk membuat hal ini menjadi mustahil, tapi kita tidak boleh menolaknya secara terang-terangan. Apa boleh buat? Xiaoyan berpikir cepat dalam benaknya, jika dia bisa menolak Yuyan, yang terbaik adalah membuatnya mau atau tidak berdaya. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Dalam hati Xiaoyan, hanya satu kesetiaan dan reputasinya yang dapat dipertahankan saat ini. Xiaoyan tiba-tiba terlihat malu dan menatap Yuyan yang hendak berbicara tapi ragu-ragu. Apakah benar-benar dapat membantu saya menerobos ke langkah 9? Xiaoyan bertanya. Yuyan langsung senang saat mendengar ini. Dia merasa Xiaoyan pasti tergoda, dan selama dia tergoda, itu akan mudah ditangani. Langkah ke-9 tidak dijamin, itu tergantung apakah Anda bisa mencapai ranah jalan Shenlan. Namun langkah ke-8 dijamin. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini, mencubit dagunya, lalu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yuyan Xuanji, terlihat sangat malu. Kedengarannya sangat menggoda, tapi Yuyan Nyile secara alami memperhatikan tatapan sedikit jijik di mata Xiaoyan. Adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Zhonggu dan yang lainnya mendekat ke sini, tetapi sosok mereka segera berbalik. Jari ramping Yuyan langsung membuka pengekang di pinggangnya. Rok panjang polos di tubuhnya tiba-tiba tertelan dari kulit halusnya, memperlihatkan tubuh tembaga dan kulit seputih salju, yang memantul dengan dua sentuhan kelembutan saat Yi Kun memudar. Xiaoyan mundur beberapa langkah. Tubuhku ini dipilih dari ribuan dan merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Pada pengejaran sebelumnya, Xiaoyan tidak sempat melihat lebih dekat makhluk cantik di depannya, yang membuat pupil matanya sedikit mengecil. Gulungan putih dengan dua tetes bubuk ceri dan gambar rapi. Sedikit warna pink menjadi sentuhan akhir gambar ini. Bukan itu masalahnya, ini terutama salahku. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengurangi peradangannya. Kecantikan di depannya memang sempurna, yang membuat jantungnya berdebar kencang untuk beberapa saat. Namun, tidak ada keinginan yang kuat di hatinya, malah dia sedikit takut. Tidak ada kasih sayang di antara mereka, saya hanya ingin menggunakannya sebagai kompor. Saat aku memikirkannya, saat itu tidak hujan, dan aku merasa sangat jijik. Mata Yuyan tiba-tiba melebar, dan dia menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa jijik. Mungkinkah Anda tidak ingin membesarkannya? Xiaoyan mengangguk sedikit dengan acuh tak acuh. Yuyan Mei menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Dia jelas tidak mudah untuk ditipu. Bahkan jika dia mengambil dua langkah ke depan, sosok anggunnya tergeletak di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan segera memadamkan api jahat yang baru saja muncul. Setelah beberapa godaan, telapak tangan Yuyan terulur ke bawah, dan kemudian ekspresi kekecewaan mendalam muncul di wajahnya. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah itu masalah klon Anda? Yuyan juga merasa tidak berdaya, dan segera melepas gaun panjangnya yang elegan dan memakainya kembali. Mungkin begitu. Atau mungkin saya tidak merasakan apa-apa sama sekali.
Apakah Anda tidak memerlukan sedikit emosi untuk melakukan hal semacam ini? Xiao Yan berkata sambil tersenyum masam. Gan Qing, aku tidak menyangka kamu akan menjadi lucu dan tersenyum. Faktanya, selama orang lain tidak melepas pakaiannya dengan santai, itu terlihat normal. 50.000, saya punya satu pil naga sejati Jiuyang di sini, yang bisa membuat Anda berdiri tegak, dan 2 pil bisa membuat Anda berubah menjadi naga sejati. Yuyan membalikkan telapak tangannya, dan 2 botol giok muncul di telapak tangannya. Saat Xiao Yan sedang berpikir, ruang di sini tiba-tiba terbakar, dan cahaya biru menyelimuti langit. Dalam cahaya biru, bayangan hitam terlihat terkondensasi darinya. Mata Yuyan dan Xiao Yan langsung tertarik. Bayangan hitam itu perlahan keluar, terbungkus jubah hitam besar, menutupi seluruh sosoknya. Adikku adalah muridmu yang membunuhku. Jeritan pelan perlahan datang dari balik jubah hitam longgar, dan ekspresi Yuyan berubah serius. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih untuk gambarnya. Kamu termasuk orang yang mana? Xiao Yan sedikit bingung, melihat kemunculan tiba-tiba dan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, Xiao Yan bereaksi cepat dan tiba-tiba terkejut. Mungkinkah dia sedang membicarakan tentang memutar pinggang? Tepat ketika Xiao Yan bingung, jubah hitam lebarnya bergetar sedikit, dan dia melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekelilingnya, dan sisa jiwa mengembun di depannya. Jiwa yang tersisa ini terlihat seperti Ning Yi. Dia adalah pemimpin di balik Tianren Mansion. Xiao Yan menghirup udara. Hati biru dari Istana Surgawi adalah kartu truf dari Raja Roh ini. Makhluk di balik hati biru yang diberikan kepada Raja Roh mungkin adalah sosok berjubah hitam yang muncul di depan Xiao Yan. Anda sangat berani membunuh 2 pengikut saya. Suara di balik jubah hitam itu sangat tajam dan bahkan kasar. Tidak bisa membunuh. Meskipun Xiao Yan merasa ngeri, sosoknya yang tinggi dan lurus tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Adikku memiliki nada yang sombong. Ia hanyalah seekor semut, namun ia tetap berani melakukan kesalahan di hadapan dewa ini. Jubah hitam lebar itu perlahan mengangkat kepalanya saat ini, dan ketika dia melihat senyuman di wajah itu dengan jelas, pupil matanya menyusut. Apa yang muncul di balik jubah hitam itu bukanlah wajah manusia, melainkan pusaran biru seperti topeng. Tampaknya ada sekeping bintang di dalamnya, dan keping bintang ini bergerak perlahan. Saat dia mengangkat kepalanya, krisis hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti hati Xiao Yan. Meskipun Yuyan sedang tersenyum di sampingnya saat ini dan dia tidak bisa merasakan rasa aman sedikit pun. Mungkin jati diri Yuyan adalah jadi mungkin ada harapan di sini. Sosok berjubah hitam lebar di depannya melayang di udara seperti hantu. Dia tidak memiliki tubuh tertentu dan tidak tahu keberadaan seperti apa dia, tapi dia jelas bukan orang kuat yang bisa dihadapi Xiao Yan saat ini. Apakah Anda benar-benar berani mengambil tindakan? Saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengatakan ini, Hei Pao benar-benar terdiam. Lucu, kamu tahu itu, tapi aku tahu cara membunuhmu tanpa dihukum. Hahaha, coba tebak kenapa saya tahu kamu seorang Freelander. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, seolah dia adalah orang paling berkuasa di sini saat ini.